guys, apa kabar? Welcome back to my channel USB Adventure. Kali ini saya ingin sharing pengalaman-pengalaman atau experience saya selama lebih dari 15 kali berkunjung ke negeri jiran Malaysia. Pengalaman-pengalaman atau experience saya ini akan saya kemas dalam serial Malaysia Selalu di Hati. Malaysia is always in my heart. Pada episode perdana Malaysia Selalu di Hati kali ini, saya ingin share pada teman-teman pengalaman pertama saya saat melawat atau tiba di negeri serumpun kita tersebut. Sahabat USB, kali pertama saya melawat ke Malaysia terjadi pada tahun 1997, hampir bersamaan dengan terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara dan Asia Timur masa itu. Ceritanya, masa itu saya ingin mendaftar program PhD atau S3 atau program doktor di University Science Malaysia USM yang terletak atau berada di Pulau Pinang, sebuah kawasan di bagian northwest atau barat laut Malaysia. Salah satu persyaratan pendaftaran yang harus saya lengkapi adalah rekomendasi dari seorang pensarah senior atau seorang dosen senior yang kebetulan masa itu saya memperolehnya dari Profesor Yusril Ihza Mahendra yang biasa saya memanggilnya dengan Kang Yusril. Profesor Yusril ini pula yang menjadi alasan saya mengapa ingin mengambil program doktor di Malaysia. Beliau menyelesaikan program doktornya di USM hanya dalam masa 2 tahun saja. Sedangkan di Indonesia, apakah itu di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau Universitas Pajajaran, banyak senior saya baru bisa menyelesaikan program doktornya rata-rata lebih dari 10 tahun. Saya ingin lulus doktor dalam masa yang tak terlalu lama seperti Profesor Yusril. Sebab itu saya memilih USM setelah program master saya di Universitas Indonesia. Nah, sebelum saya cerita panjang lebar tentang Malaysia atau Pulau Pinang, saya merasa perlu share kesan saya mengenai Profesor Yusril yang saya hormati. Karena beliau selain memberikan rekomendasi untuk studi PhD saya di USM, beliau adalah orang yang membantu kelancaran lawatan saya ke Pulau Pinang. Ketika saya mau berangkat menuju Pinang, selain memberikan gambaran tentang USM kepada saya secara global, beliau tak lupa memberikan nomor handphone salah seorang sahabat karib beliau yang bernama Yanda, atau teman-teman biasa memanggilnya Bang Jack. Bang Jack ini sudah lama tinggal di Pinang dan belajar di USM. Profesor Yusril bilang kepada saya bahwa Bang Jack inilah yang akan membantu saya selama saya berada di Malaysia. Saya pergi pertama ke Malaysia bersama teman saya yang bernama Andris Basril. Beliau adalah seorang pengacara, atau kalau di Malaysia dipanggil peguam. Beliau seorang pengacara atau peguam muda di Jakarta. Karena saya masih ada keperluan di Jakarta, masa itu Andris terbang lebih dulu ke Pulau Pinang, sedangkan saya menyusul 2 hari kemudian. Nah, waktu itu saya menggunakan pesawat Malaysia Airlines yang penerbangannya transit lebih dahulu di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Waktu itu KLIA belum selesai dibangun atau ditubuhkan.
Apa yang dikatakan Bang Yusril ternyata benar. Setiba di lapangan terbang internasional di Pulau Pinang, saya disambut Andris bersama seorang mahasiswa atau pelajar USM suruhan Bang Jack. Kemudian saya dari airport dibawa oleh kedua orang tersebut menuju ke kampus USM menemui Bang Jack di sebuah desa siswa, atau kalau di Indonesia disebut asrama mahasiswa di USM. Nah, di sana Bang Jack sudah menunggu bersama-sama beberapa mahasiswa atau pelajar USM asal Medan, Sumatera Utara. Malam pertama saya di Malaysia atau di Pulau Pinang, Bang Jack dengan mobil pribadinya mengajak saya dan Andris berkeliling atau pusing-pusing di sekitar Jostown, ibu negeri atau capital city of the Penang. Setelah puas dengan jalan-jalan malam di Jostown, Bang Jack mengajak kami berdua makan malam di sebuah pasar malam di pinggir laut Penang, tidak jauh dari kawasan Padang Kota Lama. Selesai makan malam, Bang Jack mengantar kami, saya dan Andris, ke tempat kami menginap. Saya masih ingat, yaitu di Hotel Anggrek di Jalan Hilir Pemancar di kawasan Delugur, Pulau Pinang. Hotel kecil ini letaknya tak begitu jauh dari kampus USM, dan Andris sudah menyewa sebuah bilik di hotel tersebut sejak 2 hari sebelumnya. Bang Jack banyak sekali membantu saya selama saya berada di Penang, Malaysia, sehingga saya tidak mengalami kesulitan dalam lawatan pertama saya ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Saya merasa berutang budi pada Bang Jack, juga istri beliau yang sering melayani kami dengan masakan-masakannya, serta teman-teman pelajar USM asal Medan. Dan tentu saya juga merasa berhutang budi kepada Profesor Yusril atau Bang Yusril yang mempertemukan saya dengan Bang Jack. Saya tidak akan pernah lupakan kedua sosok tersebut, Bang Jack dan Profesor Yusril. Mereka semua selalu berkesan di hati saya, dan selalu saya doakan mudah-mudahan Bang Jack dan Bang Yusril senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdua sudah banyak membantu saya, orang yang tidak tahu apa-apa pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya. Sahabat USB, beberapa hari saya tinggal di Pulau Pinang. Setiap pagi sebelum saya dan Andris mengeksplor tempat-tempat menarik di Pulau Pinang tersebut, kami selalu selesaikan terlebih dahulu urusan pendaftaran kuliah kami di USM. Meskipun kampusnya sangat luas, mungkin sedikit lebih luas dari kampus Universitas Indonesia di Depok atau kampus IPB Bogor, saya susuri kawasan kampus USM dengan berjalan kaki, sehingga hampir setiap lekuk jalan di kampus USM saya hafal di luar kepala. Kesan pertama saya terhadap USM atau University Science Malaysia adalah sebuah university yang sudah sangat maju dan modern. Meskipun university ini baru ditubuhkan atau kalau Indonesia didirikan pada tahun 1969. Apabila dibandingkan dengan banyak universitas di Indonesia yang jauh lebih tua seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran dan sebagainya, USM menurut pendapat saya jauh lebih maju dan lebih modern. Tidak heran kalau ramai atau banyak sekali mahasiswa atau pelajar dari berbagai negara mengambil program master atau doctor degree di USM.
Itu pula alasan saya mengapa ingin mengambil doktor degree saya di USM. Dari segi bilangan mahasiswa atau pelajar, USM adalah kampus terbesar di Malaysia. Lebih dari 30 pelajar atau mahasiswa belajar di kampus ini masa itu. Selepas menyelesaikan urusan pendaftaran saya dan Andris di USM dan sudah sedikit bosan menyusuri seluruh bagian di kampus tersebut, saya dan Andris memanfaatkan untuk mengeksplor Pulau Pinang, khususnya Bandar George Town, ibu negeri atau capital city of Penang. Tentu sayang beberapa hari berada di sana kalau tidak memanfaatkan mengunjungi tempat-tempat menarik di Pulau Pinang. Perlu sahabat USB ketahui bahwa George Town adalah kota atau bandar terbesar kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Kesan pertama saya melihat George Town, ia adalah kota atau bandar yang ramai, tapi tertib, rapi, dan bersih. Kesan seperti ini saat itu jarang saya temukan di Indonesia. Pada umumnya kota-kota atau bandar di Indonesia kala itu semrawut, kotor, dan lalu lintasnya tidak tertib. Selain George Town dengan menara Komtarnya, yang menjulang tinggi, salah satu objek yang juga berkesan buat saya saat berada di Pulau Pinang adalah jembatan Penang atau Penang Bridge. Jembatan di atas laut sepanjang 15 km itu menghubungkan Pulau Pinang dengan daratan semenanjung Malaysia. Jembatan ini merupakan salah satu simbol modernitas Malaysia yang sangat dibanggakan rakyat Malaysia selain Menara Kembar atau Menara Petronas, Petronas Twin Tower di Kuala Lumpur. Saat ini selain jembatan tersebut, antara Pulau Pinang dengan semenanjung Malaysia juga telah dibangun jembatan Penang 2 atau Second Penang Bridge yang juga lazim dikenal sebagai Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Bridge, yang lebih panjang dari jembatan Penang yang pertama. Yang jembatan Penang kedua ini panjangnya sekitar 24 km. Ini adalah jembatan di atas laut yang terpanjang di Asia Tenggara sehingga saat ini. Penang itu sendiri adalah sebuah negeri bagian di Malaysia yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Cina. Sehingga kalau Anda berkunjung ke Penang, bangunan-bangunan atau suasana di Pulau Pinang itu mencerminkan karakteristik Cina, itu jangan kaget. Tapi di sana juga ada etnis Melayu dan juga etnis India. Nah, demikian sahabat USB, kesan-kesan saya untuk pertama kali berkunjung di Pulau Pinang, Malaysia. Cerita-cerita yang lain yang lebih menarik akan saya sampaikan dalam episode selanjutnya. Semoga cerita saya ini ada manfaatnya, dan selamat berjumpa kembali dalam video-video USB Adventure berikutnya, khususnya dalam serial Malaysia Selalu di Hati. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen di video ini apabila sahabat USB menyukai tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.